Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang P5 dan PPRA, gaya hidup berkelanjutan ya. Yaitu nanti kita akan membuat proyek hiasan rumah dari tutup botol, kaligrafi dari sedotan. Kelas 4 fase B, sekian 4 Mangga Bestari bersama Bapak Saiful Iman SPD. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh seperti biasa AKM-nya. Halo. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa itu P5 dan PPRA? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, dengarkan. Mengenal P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar madrasah yang memiliki kompetensi dan sekaligus memiliki karakter Pancasila, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai-nilai agama secara moderat. Sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila sekaligus pelajar rahmatan lil alamin? Dalam kurikulum Merdeka, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah dengan tujuan membentuk dua profil tadi. Bukan hanya aktivitas belajar di kelas, tapi ada juga ekstrakurikuler dan kurikuler yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau biasa disingkat dengan P5 PPRA. Wah, apa itu P5 PPRA? P5 PPRA adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan membangun sikap pelajar Pancasila sekaligus nilai-nilai pelajar rahmatan lil alamin. Ada 7 tema P5 PPRA, yaitu pembangunan jiwa dan raganya, rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, sekarang apa saja yang akan kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5 PPRA? Pertama, kamu cari tahu dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Misalnya, dipilih tema gaya hidup berkelanjutan. Dari pengamatanmu, ternyata masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan atau sampah yang menumpuk di tempat pembuangan. Jadi di sini, gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami masalahnya, misalnya dengan membaca artikel, menonton video, atau mungkin mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu, kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset tentang dampak dari sampah dan cara mengolah sampah. Nah, itu tentang P5 PPRA. Nah, untuk sekarang dari ketujuh tema itu, sebelum nanti lanjut kepada tema yang akan kita laksanakan, membuat proyek nanti, kita ice breaking dulu seperti biasa. Berdiri semuanya, berdiri ya. 1, 2, 3 ya. Tangan semuanya, SPB-nya mudah-mudahan kalian konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu menerapkan prinsip gaya hidup berkelanjutan.
dengan membuat proyek, yaitu satu, membuat hiasan bunga dari botol dan tutup botol bekas. Kedua, membuat hiasan kaligrafi dari sedotan. Oke, lihat. Gaya hidup berkelanjutan itu apa sih? Nah, silakan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu gaya hidup berkelanjutan. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Pengertian. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Tujuan. Gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Nah, itu ya, gaya hidup berkelanjutan namanya. Apa itu? Kita itu sadar diri bahwa di lingkungan kita di sekolah ini banyak hal-hal yang harus kita pahami dan kita laksanakan supaya menjadi, misalkan dalam segi banyaknya sampah-sampah yang berserakan, sampah plastik, sampah botol-botol ya. Nah, kita nanti akan manfaatkan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, oke, lihat. Halo? Nah, konsepnya gaya hidup berkelanjutan itu berarti menggunakan kembali atau mendaur ulang dan mengurangi limbah. Nah, dalam arti ini kita akan menggunakan barang bekas untuk menciptakan karya seni yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Kita akan memanfaatkan tutup botol dan sedotan-sedotan yang sudah tidak terpakai. Kita akan jadikan sesuatu yang menarik dan kreatif. Nah, itu ya. Sebelum kita melaksanakan dan membuat proyek yang akan kita buat, kita terlebih dahulu lihat video yang ada di tayangan di depan. Lihat dulu. Halo semuanya. Ini tentang sampah plastik atau sampah yang anorganik. sangat sering kita jumpai baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik Botol-botol banyak. banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan atau di laut sampah plastik banyak. yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat. Nah, tugasnya kelompok 1 yaitu buatlah hiasan bunga dari tutup botol yang menarik. Nanti kelompok 1 bisa membuat, kelompok 1 ini perempuan ya, nanti membuat hiasan bunga dari tutup botol yang menarik. Kemudian untuk kelompok 2 buatlah kaligrafi dari sedotan yang menarik dan elegan, harus bagus ya.
Oke, karena sudah beres tugas-tugasnya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya Bapak akan bertanya dulu, refleksi. Kira-kira kita itu memanfaatkan sampah yang seperti apa? Sampah sedotan bekas, kemudian tutup botol ya, tutup botol bekas. Nah itu menjadi apa ini? Kalau ini hiasan bunga ya, kelompok 1. Kalau kelompok 2 kaligrafi ya, dari sedotan dihiasi oleh sedotan yang bekas. Nah terima kasih. Sampah itu ada yang organik dan sampah itu ada yang anorganik. Kita memanfaatkan sampah yang anorganik, didaur ulang kembali. Ini tanda tema gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Silakan untuk berdoa sesudah belajar pada KM-nya. Lalu silakan untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nuhun. Silakan. Ayo, Jar, sini Jar. Oh, di sini. Sini. Nah, ini. Ayo pakai ini. Taruh sini. Ini hasil dari project yang kemarin dibuat oleh kelas 4 ini. Ya. Bagaimana? Kira-kira bagus tidak? Bagus? Oke. Kira-kira kesulitannya apa kemarin ketika melaksanakan dan membuat proyek ini? Perempuan dulu, kesulitannya apa? Oh, dalam membelah botolnya itu susah ya. Ini kupu-kupu ini kan dari botol juga, tutup botol ya. Kupu-kupu ini, jadi susah dalam membelahnya ya. Ya, terima kasih. Kalau laki-laki? Ngelem. Terus apa lagi kesulitannya? Hah? Potong sedotannya harus sama ya, susah ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu boleh membuat seperti ini di rumah masing-masing. Memanfaatkan ya sampah anorganik, sampah plastik bisa dimanfaatkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 kelas 4 dan kelas